Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Referensiana, referensi wanita Indonesia. Oh, sudah ada penelpon. Yes. Oke. Mari kita sambut ya. Baiklah, selamat siang. Iya, siang. Iya, Ibu atau Mbak siapa di mana? Iya, di Surabaya. Di Surabaya juga? Iya. Oke, Ibu siapa? Desi. Ibu Desi. Oke, silakan Ibu Desi, pertanyaan Anda, silakan. Ini loh, saya kan sudah nikah 3 tahun. Ya. Sudah menikah 3 tahun, kemudian? Iya. Terus suami saya ini sering bertengkar aja sama saya. Terus saya ini kan sudah meladeni gitu loh. Keinginan suami saya sudah saya laksanakan. Tapi kok marah-marah terus. Kok sepertinya kok nggak bahagia gitu. Oke. Apa yang membuat suami biasanya marah, Ibu? Nggak tahu. Biasanya apa? Ibu dimarahin dalam hal apa gitu loh, Bu? Ya makanya dia kalau melaksanakan pekerjaan gitu, habis gitu saya dimarah-marahi, dicaci maki, gini-gini. Sebenarnya saya kan ingin bahagia gitu loh, Bu. Oke. Baiklah, terima kasih Ibu Iya. Desi ya. Kita dengarkan jawabannya. Terima kasih. Gimana tuh Mas Arfan? Sering dimarahin, dimaki-maki katanya. Kalau saya tidak salah dengar ada kata maki-maki tadi ya. Iya. Oke, silakan. Ya jadi apakah itu yang dinamakan cinta? Tentu saja tidak ya. Dalam 5 bahasa cinta sih nggak nemu tuh kata maki-maki tadi. Nggak Malah ada. pujian tadi kan. Iya. Kebersamaan, hadiah. Betul. 5-5-nya nggak ada. Jadi saya kira ya kita harus komunikasi ya. Kita harus tanya kepada suami dalam hal ini, apa sih yang membuat dia sering marah-marah? Apakah pelayanan ibu sebagai istri kurang memuaskan dan sebagainya? Karena saya kira tidak mungkin seseorang itu mencintai orang lain ya, mencintai pasangannya kalau dia begitu melihat pasangannya saja sudah maunya marah gitu ya. Jadi itu yang saya kira harus ditanya kepada suami Anda. Ya. Mungkinkah kalau misalnya sang suami ini karena sudah kelelahan bekerja dengan work pressure gitu ya, beban pekerjaan yang terlalu banyak, kemudian overload gitu kepalanya dan dimuntahkan kepada sang istri, dia berharap istri sebagai orang yang paling cinta gitu Harus mengerti. Iya. Menurut Anda? Ya, bisa begitu. Jadi sebetulnya ibu juga harus introspeksi. Jadi harus berkaca juga gitu. Apa ada ya tingkah laku saya yang kurang tepat, misalnya suami baru pulang sudah minta sesuatu yang mungkin sulit untuk dipenuhi begitu ya. Jadi saya kira kita harus introspeksi juga. Selain komunikasi juga introspeksi gitu. Iya, tapi dilihat juga sejauh mana marah-marahnya juga. Sejauh gitu. mana, iya. Kalau terlalu menyakitkan bisa dikomunikasikan lagi ya. Iya. Oke, halo, selamat siang. Halo, Ya, dengan siapa di mana kami bicara? dengan Helmi Iya, Ibu Helmi. Ibu Helmi. Ya, di Palembang. Silakan Ibu di Helmi. Palembang. Ya. Pertanyaannya? Iya, pertanyaannya caranya supaya rumah tangga kita tetap harmonis ketika ada gangguan dari pihak ketiga. Tapi pihak ketiga itu adalah keluarga sendiri. Oke. Waduh, ya. Iya. Ibu, terima kasih banyak teleponnya. Bagus itu pertanyaannya tadi Ibu ya. Oke, kita simak jawabannya dari Mas Arfan. Oke. Ya. Ada gangguan yang tadi persis. Gangguan ya. Jadi ini banyak sekali gangguan ya dalam hidup kita ya. Gangguan. Fata Morgana itu lewat ya. Bolak-balik ya. Tapi saya tertarik, kenapa sih Anda bilangnya Fata Morgana, Mas Arfan? Iya, karena itu hanya memberikan pleasure. Fata Morgana itu adalah sebuah pleasure, kesenangan. Dan kesenangan itu memberikan kenikmatan jangka pendek. Ya, tapi secara jangka panjang itu memberikan malapetaka gitu. Sementara kebahagiaan itu seringkali membutuhkan effort di jangka pendek, tapi secara jangka panjang menghasilkan happiness gitu. Ya, jadi pleasure harus dipisahkan dengan happiness. Yang sulitnya adalah pleasure itu kadang-kadang menyamar menjadi happiness. Jadi kalau saya bertemu dengan Ivy misalnya, ternyata bukan Ivy, kelihatannya seperti Ivy, tapi bukan Ivy. Nah, itulah yang seringkali dilakukan oleh sesuatu yang namanya pleasure itu, kesenangan. Dia menyamar. Kita melihatnya, oh ini kebahagiaan. Kemudian kita ikuti dia, ternyata dia membawa kita ke jalan yang berbeda begitu.
sebenarnya kita tahu begitu kita udah ini kebahagiaan nih, tapi begitu kita jalanin kok banyak susah-susahnya nih. Sebenarnya itu bukan kebahagiaan berarti ya. Itu adalah pleasure. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai tips ya kepada Ibu Helmi. Ibu Helmi dan juga Pemirsa. semua pemirsa Referensiana adalah kalimatnya begini ya. Ini kalimat pertama untuk ayah, nanti kalimat kedua adalah untuk seorang suami, kalimat kedua untuk seorang istri ya. Untuk seorang suami kalimatnya begini. Hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya adalah mencintai ibu mereka. Wow. Hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya adalah mencintai ibu mereka. Karena kalau ayah mencintai si ibu, maka anak-anaknya akan bahagia gitu. Tapi kalau ayah ribut dengan ibu, apalagi ayah memaki-maki ibu, maka anak itu akan sakit rasanya. Ini berdasarkan penelitian, Ivi. Anak itu lebih sakit kalau ayah memarahi ibu, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Itu yang sakit itu anak sebetulnya. Lebih sakit daripada kalau si ayah menyakiti anaknya secara langsung. Itu lebih sakit, dia melihat ibunya disakiti oleh ayah. Ya. Maka kalimatnya, hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya adalah mencintai ibu mereka. Ya. Nah, kebalikannya juga adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya adalah mencintai ayah mereka. Iya, baiklah. Nanti untuk Ibu Helmi nanti akan kita lanjutkan kembali jawabannya. Kalau apalagi ini gangguannya di dalam keluarga, apa yang harus dilakukan? Nanti akan ada saran tentunya dari Mas Arfan. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Referensiana.